Tidak semua anak lahir dalam keluarga yang siap menerima mereka. Tapi yang terjadi di balik kasus ini jauh lebih menyakitkan. Bayi-bayi yang baru lahir dari ibu yang kesulitan ekonomi diambil bukan untuk disayangi, tapi dijadikan layaknya barang yang bisa dijual belikan. Mereka dipindahkan dari tangan ke tangan lewat proses yang terlihat legal, padahal semua penuh rekayasa. Dimulai dari unggahan di Facebook, berakhir di luar negeri dengan identitas yang dimanipulasi. Akte lahir, kartu keluarga, surat persalinan, semua bisa diatur asal ada uangnya. Para pelaku nggak bekerja sendiri, ada yang bertugas mencarikan ibu hamil, ada yang mengurus dokumen, ada pula yang mengatur pengiriman ke negara lain. Beroperasi sejak 2023, sindikat ini diduga telah menjual puluhan bayi. Dan yang menyedihkan, sistem kita nyaris tidak menyadarinya. Tapi akhirnya semua terbongkar. Polisi mengungkap jaringan besar yang menyamar dalam kedok adopsi. Ini bukan cuma soal kejahatan, tapi soal bagaimana bayi bisa berpindah tanpa jejak. Bagaimana bisa sebuah kehidupan dijual dan sistem kita nggak bisa menghentikannya. Biar nggak makin penasaran, langsung aja kita kupas tuntas fakta di balik kisah mengerikan ini. Bayi yang baru lahir seharusnya disambut dengan penuh kasih sayang. Tapi dalam kasus ini, mereka justru dijauhkan dari ibu kandungnya dengan cara diam-diam bahkan menyalahi aturan. Semuanya berawal dari sebuah grup di media sosial. Di sana, muncul postingan berisi mencari ibu hamil yang bersedia mengikhlaskan anaknya untuk diadopsi. Alasan yang digunakan terdengar mulia, ingin membantu, memberi masa depan yang lebih baik. Tapi di baliknya ada orang-orang yang memanfaatkan situasi. Dokumen dibuat seolah-olah resmi, namanya diganti, akta lahir dipalsukan, lalu bayi dibawa ke luar negeri. Ini bukan sekedar adopsi, tapi jaringan yang rapi dan sistematis. Siapa saja yang terlibat? Bagaimana proses ini bisa berjalan bertahun-tahun tanpa ketahuan? Dan seberapa banyak anak yang telah dipindahkan tanpa jejak? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Gak ada yang menyangka, laporan seorang ayah di Jawa Barat justru membuka pintu ke sebuah jaringan besar yang selama ini bekerja diam-diam. Pada awal April 2025, DH bergabung ke sebuah grup Facebook bernama Adopsi Harapan Amanah. Grup ini kelihatannya seperti ruang diskusi soal adopsi. Di sana ada sebuah unggahan yang membuat DH tertarik. Isi unggahannya bukan menawarkan bayi, tapi mencari orang tua yang bersedia menyerahkan anaknya untuk diadopsi. DH yang waktu itu sedang dalam kesulitan ekonomi menanggapi unggahan tersebut. Dia berkomentar akan ada bayi laki-laki yang lahir dalam waktu dekat. Gak lama, seseorang dengan inisial AF menghubungi DH lewat kolom komentar. Lalu percakapan berlanjut lewat WhatsApp. AF mengaku ingin mengadopsi bayi itu untuk pribadi karena telah lama menikah tapi belum punya anak. Pada 5 April, AF datang langsung ke rumah DH bersama rekannya, NY. Di pertemuan itu disepakati proses adopsi akan berjalan dan uang sebesar 10 juta rupiah akan diberikan pada DH sebagai biaya pengurusan. Besoknya, 6 April, istri DH dibawa ke bidan untuk diperiksa. Sedangkan proses persalinan terjadi pada 9 April. AF dan NY juga ikut mendampingi persalinan bayi itu. Setelahnya, AF dan NY membawa bayi yang baru lahir itu lalu menyerahkannya pada tersangka lain berinisial DHH yang saat itu membawa klien berinisial C, yakni orang yang sebenarnya akan menerima bayi tersebut. Bayi itu ditukar dengan uang 11 juta rupiah yang kemudian dibagi-bagi ke sejumlah orang termasuk DH, bidan, dan beberapa pelaku lainnya. Tapi masalah muncul. DH mulai curiga karena uang sisa yang dijanjikan nggak kunjung diberikan. Setelah ngasih KTP dan kakak serta membawa anaknya, tersangka mulai menghilang. Merasa ditipu, DH melaporkan kasus ini ke polisi sebagai dugaan penculikan. Dari sinilah semua mulai terbongkar.
Dari penelusuran polisi dan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada cara-cara tertentu yang sering dipakai oleh para sindikat ini. Mereka biasanya mencari perempuan hamil yang sedang dalam kesulitan. Misalnya korban kekerasan, kehamilan di luar nikah, atau ditinggal pasangannya. Ada juga beberapa yang memang berniat ngasih anaknya untuk diadopsi, tapi nggak tahu kalau apa yang dilakukan ternyata melanggar aturan. Bahkan ada ibu yang dengan sadar ingin menjual bayinya karena butuh uang. Dalam kondisi seperti itu, sindikat masuk dan berpura-pura menawarkan bantuan. Mereka bilang bisa bantu persalinan, memberi tempat tinggal, bahkan mencari orang tua baru untuk si bayi. Tapi waktu bayi sudah lahir, malah dipindah tangan tanpa proses resmi, diserahkan ke orang asing dan dibayar sejumlah uang. Aksi seperti itu sering dilakukan di tempat yang terlihat baik di mata masyarakat, seperti panti asuhan, yayasan sosial, atau klinik bersalin. Setelah bayi berhasil ditemukan dan proses awal selesai, langkah berikutnya jauh lebih terorganisir. Sindikat ini punya jalur tetap. Setelah bayi lahir, ia akan dipindahkan ke Pontianak. Di sana, bayi diasuh sementara oleh beberapa orang yang sudah bekerja sama dengan sindikat. Para pengasuh ini dibayar sekitar 2,5 juta rupiah. Di Pontianak juga dokumen palsu mulai disiapkan. Ini bukan hanya akta kelahiran palsu, tapi juga paspor dan kartu keluarga yang seolah sah. Agar semua terlihat legal, sindikat ini mencarikan orang tua kandung palsu. Nama si bayi dimasukkan ke dalam kakak milik mereka. Dan orang tua palsu ini diberi imbalan antara 5-6 juta rupiah. Setelah dokumen lengkap dan usia bayi sudah kisaran 2-3 bulan, bayi dibawa ke Jakarta lalu diterbangkan ke Singapura. Yang bikin tambah meyakinkan, si orang tua palsu ikut juga ke Singapura. Mereka berpura-pura sebagai orang tua asli, lalu bilang pada pihak sana kalau mereka nggak mampu membesarkan anak itu karena keterbatasan ekonomi. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Peran mereka berbeda-beda, mulai dari pencari ibu hamil, pengatur proses adopsi ilegal, pembuat dokumen palsu, orang tua palsu, hingga pengantar bayi ke luar negeri. Mayoritas dari mereka adalah perempuan. Data per 19 Juli 2025, dari 16 tersangka, 14 orangnya sudah ditangkap, sementara 2 lainnya masih menjadi buron. Polisi menyebut sindikat ini sudah beroperasi sejak 2023 dan telah memperdagangkan sedikitnya 25 bayi, baik yang sudah lahir ataupun masih dalam kandungan. Sebanyak 15 bayi diketahui sudah dikirim ke Singapura. Nggak hanya itu, polisi juga menyebut dalam penangkapan pada 14 Juli, ada 6 bayi yang berhasil diselamatkan. 5 diantaranya akan dikirim ke Singapura dan 1 lagi ke Tangerang. Sekarang bayi-bayi itu dirawat di RS Bayangkara Sartika Asih dan kemudian ditempatkan di bawah perlindungan Dinas Sosial Jabar. Polisi memprediksi kemungkinan besar identitas bayi sudah berpindah ke warganegaraan. Karena itu, mereka nggak mengecek ulang dokumen keberangkatan dan meminta bantuan Interpol serta kepolisian Singapura. Nggak cuma itu, red notice akan dikeluarkan untuk pelaku yang kabur ke luar negeri. Orang tua bayi juga akan diperiksa polisi. Jika mereka terbukti menyerahkan anak untuk dijual, mereka bisa dikenai pasal dan dijadikan tersangka. Tersangka yang merekrut bayi. Kita masih dalam nilai keterangan dia, orang tua sahabat, sehingga nanti keterangannya akan match antara perekrut dengan orang tua bayi. Apa motifnya? Apakah memang dari hasil hubungan gelap yang dia mungkin malu untuk merawat bayi itu, atau memang betul-betul motif ekonomi sehingga ketidakmampuan dia untuk merawat, atau memang ini dijadikan lahan untuk mencari keuntungan oleh orang tuanya. Dan orang tua bayi ini nanti berpotensi juga sebagai tersangka. Kenapa? Dia terlibat dalam sindikat perdagangan manusia, juga terkena Undang-Undang Perlindungan Anak karena memang memperdagangkan anak kandungnya sendiri. Para tersangka dikenakan pasal berlapis, antara lain UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus ini bukan cuma sosial hukum dan kejahatan lintas negara.
Di balik semua itu, ada bayi-bayi yang seharusnya tumbuh dengan cinta dan perlindungan. Mereka belum bisa bicara, tapi kisah ini sudah cukup lantang untuk menyadarkan kita semua. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Pertama, setiap bayi punya hak untuk dilindungi. Setiap anak berhak atas perlindungan, kasih sayang, dan masa depan yang layak. Bayi-bayi yang terlibat dalam kasus ini belum bisa bersuara, tapi kisah mereka mengingatkan kita semua bahwa mereka butuh dijaga oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Kedua, anak butuh lingkungan yang aman, bukan pindah tangan secara diam-diam. Bayi-bayi ini belum bisa memilih nasib, apalagi mengatakan keinginannya. Maka tanggung jawab kitalah sebagai masyarakat, negara, dan sistem sosial untuk memastikan mereka diasuh dengan layak, bukan dipindah tangan secara ilegal. Ketiga, orang tua yang kesulitan harus dibantu, bukan dimanfaatkan. Banyak dari kasus ini berawal dari keterdesakan. Ini sinyal kalau masih banyak orang tua yang butuh perlindungan sosial. Disinilah pentingnya peran negara, lembaga sosial, dan masyarakat untuk hadir, memberi ruang aman dan bantuan yang nyata. Keempat, adopsi harus lewat jalur resmi, bukan jalan yang singkat. Niat mengadopsi bisa jadi baik, tapi jalur yang salah justru merugikan bayi dan menormalisasi kejahatan. Proses adopsi harus resmi, terbuka, dan berpihak pada kepentingan sang bayi, bukan keinginan sepihak atau kepentingan uang. Dari semua pelajaran itu, ada satu pelajaran terbesar yang harus kita ingat bersama. Bayi, manusia kecil yang belum bisa bicara dan membela dirinya sendiri, bisa menjadi korban ketika sistem perlindungan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Saat negara, masyarakat, dan keluarga lalai, bayi-bayi ini bisa berpindah tangan seperti barang, kehilangan identitas, bahkan kewarganegaraan. Maka menjaga hak dan keselamatan anak bukan sekedar tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab bersama. Kasus ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kemanusiaan. Ini bisa menjadi pengingat penting bagi kita semua, bahwa celah dalam sistem, ketimpangan sosial, dan kurangnya edukasi bisa membuka ruang bagi kejahatan seperti ini terjadi. Saat praktik jalur gelap adopsi bisa berlangsung secara terorganisir, bahkan lintas negara, artinya ada banyak PR yang harus diselesaikan, dari pencegahan, perlindungan, hingga pemulihan. Gimana menurut kamu? Kenapa praktik seperti ini bisa terus terjadi di negara kita? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kami juga akan terus update tentang perkembangan kasus ini, maka pastikan untuk like dan subscribe, serta aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya.